Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 5 kondisi yang harus diwaspadai bulan September sampai Desember tahun 2024. Hati-hati jangan salah ambil keputusan. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Kondisi pertama, terbitnya laporan keuangan Q3 dan Q4 tahun 2024. Ada dua skenario. Jika laporan keuangannya di bawah harapan, bisa saja harga saham akan turun. Tapi, jika kinerja atau laporan keuangannya seperti yang diharapkan, harga saham bisa naik. Kita tunggu saja realitanya seperti apa nanti. Pertama, kinerja keuangan Q3 yang mungkin belum pasti apabila laporan keuangan belum terbit. Atau kinerja Q3 yang terbit di bawah dari harapan banyak orang. Nah, seperti data yang kamu bisa lihat ini, untuk laporan keuangan Q3 atau 9 bulan hingga September, biasanya memiliki deadline hingga akhir Oktober. Itu merupakan salah satu dugaan saya kenapa pada bulan Oktober, September, dan November, harga saham cenderung mengalami koreksi. Karena di situ ada ketidakpastian tentang kinerja keuangan per Q3 atau per September. Atau mungkin saja kinerja yang rilis itu di bawah ekspektasi dari harapan banyak orang, sehingga menyebabkan harga sahamnya mengalami penurunan. Tapi ingat, ini hanya dari sudut pandang saya pribadi. Bisa benar, bisa juga salah. Kondisi kedua, pengumuman suku bunga The Fed. Suku bunga tetap atau turun sedikit, harga saham bisa turun. Tapi, jika suku bunga turun signifikan, harga saham bisa naik. Kita tunggu saja reaksi pasar terhadap keputusan dari suku bunga The Fed yang akan diumumkan nanti. Dan bagaimana kejadiannya dapat mempengaruhi kondisi perekonomian baik di Indonesia maupun secara global. Bagi kamu yang belum tahu, ada satu peristiwa yang memberikan sentimen positif terhadap pergerakan pasar saham kita, yaitu berita tentang penurunan suku bunga The Fed. Nah, pertanyaannya, apa itu suku bunga The Fed? Bagi kamu yang belum tahu, suku bunga The Fed merupakan tolak ukur utama untuk suku bunga lain dalam perekonomian. Dikenal juga sebagai suku bunga dana federal dan turut menjadi tolak ukur bagi suku bunga kredit kepemilikan rumah atau KPR, pinjaman mobil, dan suku bunga kartu kredit. Itu berdasarkan informasi yang ada di Google. Kabarnya pemangkasan suku bunga The Fed mungkin akan dilakukan pada bulan September tahun 2024. Apabila hal ini terjadi, kemungkinan besar akan berdampak positif kepada banyak saham, khususnya sektor perbankan. Tapi jika hal ini ditunda, maka mungkin akan terjadi koreksi karena banyak yang kecewa. Kamu bisa baca berdasarkan artikel yang saya kutip ini. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Gubernur The Fed. Powell mengatakan bahwa sudah waktunya bagi The Fed untuk memangkas suku bunga acuannya. Pernyataan ini menegaskan ekspektasi bahwa para pejabat akan mulai menurunkan suku bunga dalam pertemuan bulan depan dan memperjelas niatnya untuk menahan pelemahan pasar tenaga kerja. Pertanyaannya, kenapa suku bunga The Fed berpengaruh terhadap kita? Kamu bisa baca informasi dari Google terkait hal itu. Keputusan The Fed terkait suku bunga dapat mempengaruhi aliran modal internasional. Ketika suku bunga Amerika Serikat naik, investor asing cenderung memindahkan investasinya ke Amerika Serikat yang menawarkan imbal lebih tinggi. Logikanya sama seperti deposito. Apabila suku bunga deposito naik, maka hal itu tentu akan menarik minat banyak orang untuk menempatkan dananya di deposito karena akan memperoleh bunga yang lebih tinggi. Hal ini meningkatkan permintaan terhadap dolar Amerika Serikat dan melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Itu merupakan salah satu alasan apakah dampak suku bunga The Fed terhadap ekonomi. Sebagai informasi, ini merupakan ringkasan dari Historical Annual Yield Data Federal Fund Rate. Kamu bisa lihat bahwa suku bunga di tahun 2023 dan di 2024 memang sangat tinggi jika dibandingkan tahun 2017 hingga tahun 2022. Dari yang awalnya hanya bergerak di angka sampai 2% saja, tiba-tiba naik menjadi 5% dalam 2 tahun terakhir. Nah, apabila terjadi penurunan di tahun 2024 ini, bukankah itu merupakan hal yang menggembirakan? Meski begitu, harus diingat bahwa kita tidak tahu suku bunga akan diturunkan hingga ke angka berapa. Sehingga sebenarnya ada dua hal yang kita tunggu-tunggu. Pertama, apakah suku bunga The Fed akan turun? Dan jika benar turun, apakah penurunannya bisa sampai ke angka berapa? Nah, saya akan menampilkan beberapa artikel untuk pembahasan suku bunga dari tahun ke tahun. Jadi pastikan kamu ingat-ingat tabel ini. Artikel yang nanti akan ditampilkan saya kutip dari website Ajaib Sekuritas.
Pertama, pada tahun 1913 sampai 1990 tidak ada suku bunga acuan. Federal Reserve didirikan pada 23 Desember 1993 melalui Undang-Undang Federal Reserve. Tujuannya untuk menyelesaikan masalah kepanikan yang mengobrak-abrik perbankan Amerika Serikat sejak tahun 1907. Pada tahun 2019 sampai 2020, era pandemi dan lockdown. Merebaknya konflik dagang Amerika Serikat dan China telah memunculkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi Amerika Serikat. Federal Reserve kemudian memulai penyesuaian kebijakan dengan menurunkan suku bunga pada paruh kedua tahun 2019. Kamu bisa lihat berdasarkan tampilan data yang ada ini. Oke, kita lanjut. The Fed menurunkan suku bunga dengan skala ekstra jumbo pada Maret tahun 2020 untuk menanggapi ancaman krisis akibat pandemi. Federal Reserve juga melanjutkan program pembelian obligasi untuk mendorong pertumbuhan dan inflasi. Kamu bisa lihat pada tahun 2020 memang terjadi penurunan suku bunga yang cukup signifikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Bahkan di tahun 2021, suku bunga bisa dikatakan sangat rendah. Oke, kita lanjut. Pada tahun 2022 hingga 2023 menjinakkan inflasi. Siklus penurunan suku bunga The Fed antara 2019 hingga 2020 berhasil menggenjot inflasi Amerika Serikat sampai rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Namun, perekonomian kini mengalami resiko overheat. Federal Reserve di bawah kepemimpinan Jerome Powell bergerak cepat. The Fed menaikkan suku bunga dengan skala jumbo pada setiap rapat FOMC sejak Maret 2022 untuk menjinakkan inflasi. The Fed baru mengerem pengetatan moneter setelah suku bunga mencapai rentang 5,25 sampai 5,50% pada Juli tahun 2023. Ini merupakan tingkat suku bunga tertinggi dalam 23 tahun terakhir. Kamu bisa lihat berdasarkan data yang ada di tabel ini di mana pada tahun 2023 terjadi lonjakan suku bunga yang sangat signifikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Kemudian tahun 2024, normalisasi kebijakankah? Banyak pakar berpendapat tingkat suku bunga The Fed sekarang di tahun 2024 sudah terlalu tinggi, sedangkan laju inflasi sudah mulai menurun. Dalam situasi seperti ini, Federal Reserve mungkin perlu menurunkan suku bunganya. Tapi The Fed belum memberikan kejelasan mengenai arah kebijakan berikutnya. Kita harus menunggu hingga keputusan resmi diumumkan. Karena apabila keputusan belum resmi, kita hanya bisa menduga-duga saja. Tapi pada intinya, belum ada kebijakan terbarunya. Semoga keputusan The Fed perihal suku bunga nantinya bisa memberikan sentimen positif ke pasar saham kita. Saya tentu berharap agar pasar saham Indonesia bisa terus tumbuh dari waktu ke waktu. Kalaupun ada koreksi, itu hanya koreksi kecil yang mana dalam jangka panjang bisa naik lebih tinggi lagi. Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana kondisi IHSG dan saham Indonesia hingga akhir tahun 2024. Terlepas dari semua kekhawatiran yang ada, tentu kita semua berharap agar pasar modal Indonesia bisa terus maju. Kondisi ketiga, transisi presiden. Seperti yang kamu tahu akan ada transisi presiden pada beberapa waktu ke depan, di mana jika transisi berjalan dengan baik dan tidak ada isu yang mengkhawatirkan, mungkin saja harga bisa naik. Tapi jika transisi tidak sesuai dengan harapan, harga saham mungkin bisa turun. Kita tunggu saja realitanya seperti apa. Seperti yang kamu tahu di tahun 2024, kita sudah mengadakan pemilihan presiden dan berarti akan terjadi pergantian kepemimpinan. Setiap pemimpin punya gaya dan caranya masing-masing. Di tengah proses transisi dari presiden lama ke presiden yang baru, mungkin Big Money sedang mengambil posisi wait and see dulu sambil melihat prospek Indonesia ke depannya. Berdasarkan artikel yang saya kutip di Google, diinfokan bahwa pelantikan akan dilakukan pada bulan Oktober. Dengan kata lain, kepemimpinan dari presiden terpilih yang baru nanti akan dilihat sejak bulan Oktober 2024. Artinya, besar kemungkinan para Big Money akan mulai mengambil keputusan setelah bulan Oktober apabila mereka mempertimbangkan hal ini. Itu berarti ada kemungkinan pasar saham kita akan bergerak tak menentu hingga akhir tahun 2024. Kondisi keempat, trauma krisis bulan Oktober. Tidak ada atau sedikit berita atau informasi yang menggoreng atau tebar fear, mungkin saja kondisi pasar saham bisa aman. Tapi jika ada banyak berita atau informasi yang bertebaran terkait fear, bisa saja pasar saham agak mengkhawatirkan. Kita tunggu saja realitanya seperti apa. Sekarang saya mau memperlihatkan secara data histori terkait beberapa penurunan harga saham bahkan krisis yang pernah terjadi. Pertama adalah peristiwa Senin Hitam pada tahun 1987.
Jika kamu baca dari Wikipedia ini, kamu akan temukan satu hal yang menarik, yakni peristiwa ini terjadi pada bulan Oktober, yakni 19 Oktober tahun 1987. Nah, jika kamu ingin melihat lebih jauh, kamu bisa baca detailnya pada tampilan yang ada berikut ini. Selain itu ada juga peristiwa Black Thursday yang mana terjadi pada tanggal 24 Oktober tahun 1929. Hal ini juga terjadi pada bulan Oktober, yang mana berdekatan dengan Senin Hitam yang tadi sudah kita bahas. Bagaimana dengan di Indonesia itu sendiri? Kamu tentu tahu bahwa pada tahun 2008 terjadi krisis di pasar saham Indonesia. Jika kamu baca di sini, di Indonesia sendiri terjadi kepanikan dari pelaku investasi. Saat itu dana asing net sell, exit besar-besaran dari bursa saham, melepas surat hutang negara dan sertifikat Bank Indonesia. Padahal hingga Q3 tahun 2008, Bank Indonesia melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi saat itu berada di atas 6%. Bayangkan, di Q3 tahun 2008, ekonomi kita masih bisa tumbuh 6%. Dan saat itu, Indonesia kurang bergantung pada ekspor sehingga dapat menahan dampak dari krisis daripada lainnya. Tekanan berat muncul di triwulan 4 tahun 2008. Secara umum, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2008 dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sebesar 6,01%. Ini menarik. Di Indonesia sendiri terjadi juga krisis di tahun 2008 pada Q3 dan Q4. Kamu bisa lihat di sini bahwa hal ini juga terjadi di pertengahan hingga akhir tahun berjalan. Nah, ini merupakan data yang saya dapatkan dari sumber Stockbit. Kamu bisa melihat di sini. Pada tahun 2008 terjadi penurunan harga saham yang signifikan. Begitu juga dengan IHSG. Memang pada bulan Maret IHSG turun 10%. Bulan April IHSG turun 5,8%. Bulan Juni IHSG turun 3,9%. Juli 1,9%, Agustus 6,01%. Nah, pada bulan September dan Oktober terjadi penurunan yang sangat drastis. Pada bulan September IHSG turun 15% dan pada bulan Oktober puncaknya turun 31,4%. Sehingga secara tahunan IHSG turun 50,5%. Di sini ada yang unik. Kamu bisa amati pergerakan IHSG di tahun 2008 ini saat terjadi krisis, di mana pada bulan September dan Oktober IHSG turun signifikan, bahkan di bulan Oktober turun 31,4%. Padahal di bulan Mei sempat naik 6,07%. Apakah kamu menyadari kesamaan dengan pembahasan yang tadi sudah saya bahas, di mana pada peristiwa Senin Hitam dan Kamis Hitam yang terjadi di Wall Street juga terjadi di bulan Oktober, yakni tanggal 19 Oktober 1987 dan yang satunya 24 Oktober tahun 1929. Dan di Indonesia sendiri juga pada tahun 2008 terjadi penurunan di bulan Oktober, yaitu bulan yang sama. Ini merupakan suatu hal yang menarik. Apakah ini kebetulan atau tidak, saya tidak tahu. Yang jelas, jika kamu melihat secara histori, akan ditemukan data seperti itu. Sehingga sebagai pelaku pasar, kita sebaiknya memiliki antisipasi untuk meminimalisir potensi kerugian yang bisa kita peroleh pada bulan Agustus hingga bulan November nanti. Tentu saja di sisi lain, hal ini juga bisa kita lihat sebagai peluang, di mana apabila harga saham turun signifikan, kita bisa memanfaatkan untuk melakukan pembelian secara bertahap agar pada saatnya nanti, jika harga kembali naik, kita memperoleh keuntungan yang maksimal. Karena jika kita mengacu pada beberapa krisis yang pernah terjadi, apabila di kemudian hari IHSG mengalami kenaikan harga, tentu kenaikan harga sahamnya akan lebih signifikan dibandingkan penurunan yang pernah terjadi. Meskipun tahun 2024 ini kemungkinan kecil terjadi krisis, karena saya melihat prospek yang masih cukup cerah, tapi setidaknya dengan adanya kejadian yang pernah terjadi, kita bisa belajar dan mengantisipasi kemungkinan terburuk yang mungkin saja bisa terjadi. Dan tentunya di sisi lain, kita juga bisa memanfaatkan hal itu sebagai peluang agar memperoleh keuntungan yang lebih maksimal di tahun-tahun ke depan. Kemudian kita coba lihat histori stock market crash yang pernah terjadi. Cuplikannya sebagai berikut. Beberapa contoh kejatuhan pasar saham yang cukup menyita perhatian masyarakat global, pertama terjadi selama depresi hebat 1929. Keruntuhan yang sama juga terjadi pada peristiwa Senin Hitam 1987, gelembung.com 2001, krisis keuangan 2008, dan kamu pastinya merasakan juga hal ini terjadi selama pandemi COVID-19. Kehancuran pasar saham di AS yang dikenang sepanjang masa terjadi pada 1929. Peristiwa itu diakibatkan oleh penurunan ekonomi dan pemegang saham yang panik lantas menjual sahamnya besar-besaran. Ketika itu,
Peristiwa stock market crash tersebut dikenal sebagai depresi hebat. Hal serupa terjadi pada peristiwa Senin Hitam 1987 yang adalah juga disebabkan oleh kepanikan investor. Kondisi kelima, window dressing. Jika big money sudah dapat saham di harga bagus, harga saham mungkin bisa langsung naik. Tapi jika big money ingin beli saham di harga bagus, harga saham bisa turun dulu, baru kemudian akan mengalami peningkatan. Kita tunggu saja realitanya seperti apa. Seperti yang kamu tahu bahwa window dressing merupakan strategi yang digunakan oleh manajer investasi untuk mempercantik portofolionya sebelum dipresentasikan kepada klien atau pemegang saham. Nah, secara logika, apabila window dressing ini dilakukan, berarti seharusnya harga saham akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dan apabila harga saham naik signifikan, berarti secara logika sebelumnya harga saham ini tetap atau mengalami penurunan yang juga cukup signifikan. Sehingga apabila dilihat secara persentase, terjadi kenaikan yang signifikan antara harga saham pada saat window dressing. Nah, saya jadi berpikir, apakah mungkin harga saham dan indeks di bulan bear ini mengalami penurunan atau mungkin sengaja diturunkan agar pada saat di akhir tahun atau peristiwa window dressing terjadi kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan data 1-2 bulan atau 3 bulan sebelumnya. Nah, apakah ini merupakan salah satu sentimen kenapa harga saham pada bulan bear itu sebelum Desember mengalami penurunan? Kita tidak tahu. Yang jelas, kita hanya bisa melakukan antisipasi dan strategi yang matang agar supaya portofolio kita juga menjadi lebih baik di akhir tahun. Kita bisa memanfaatkan hal ini atau peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dengan berbagai probabilitas dan kemungkinannya untuk memaksimalkan portofolio kita. Karena ingat, di pasar saham tidak ada yang 100% pasti. Mungkin saat ini harga saham bisa turun, tapi tidak menutup kemungkinan dalam beberapa waktu ke depan harga saham akan berbalik kembali naik. Mungkin di waktu yang sebelumnya harga saham turun pada bulan Oktober, September maupun November. Tapi tidak menutup kemungkinan juga pada tahun 2024 ini harga saham malah mengalami kenaikan. Intinya tidak ada yang pasti di pasar saham dan tidak ada seorang pun yang mengetahui hal tersebut. Kita hanya bisa melakukan antisipasi dan menyiapkan strategi terbaik agar memaksimalkan potensi keuntungan, di satu sisi meminimalisir potensi resiko. Ini merupakan salah satu contoh terkait window dressing yang terjadi biasanya di bulan Desember tahun berjalan. Kamu bisa lihat berdasarkan data IHSG dalam 10 tahun terakhir, probabilitas kenaikan di bulan Desember cukup tinggi dengan angka 89%. Artinya dalam 9 tahun terakhir, 8 kali mengalami peningkatan dan hanya 1 kali mengalami penurunan. Probabilitas seperti itu mirip seperti di bulan Juli yang mana hanya 1 kali mengalami penurunan dan 9 kali mengalami peningkatan dengan kondisi 10 tahun terakhir. Nah, kamu bisa lihat penurunan IHSG sendiri di bulan Desember hanya pernah terjadi 1 kali, yaitu pada tahun 2022 sebanyak 3,26%. Selain daripada itu, IHSG selalu mengalami peningkatan kinerja pada bulan Desember. Kita tunggu saja untuk tahun 2024-nya akan terjadi seperti apa. Nah, sebagai informasi, kalau kamu mau belajar lebih detail tentang terkait analisa fundamental ataupun bagaimana hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk mengantisipasi ketidakpastian pasar saham, mungkin video berikut ini bisa membantu. Langsung saja kamu nonton videonya. Oke, setelah kamu nonton video tadi, ini beberapa tips yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cek lagi tujuan kamu beli saham. Apakah untuk capital gain, dalam hal ini tektok harga beli dan jual, atau untuk dividen, yang mana mengumpulkan lembar saham. Kedua, lihat saham yang kamu beli, apakah layak di hold dalam jangka panjang, atau harus dilepas sesegera mungkin. Hal ini terdengar klise dan sering diucapkan, tapi percayalah bahwa jika kamu tidak tahu terkait hal ini, maka mental kamu bisa dibikin naik turun di market. Ketiga, analisa lagi harga beli kamu, apakah memang sudah tepat atau belum. Ada kalanya kita beli saham bukan karena pakai logika, tapi karena pakai perasaan. Saat naik, takut harganya semakin naik. Saat turun, takut harga berbalik naik. Alhasil, jadinya nyangkut. Keempat, pelajari histori saham tersebut minimal dalam 10 tahun terakhir. Apakah berpihak kepada pemegang saham atau membuat pemegang sahamnya malah pusing? Nah, mari kita bahas satu persatu terkait 4 hal ini. Poin pertama, tujuan beli saham. Satu saham yang sama dengan tujuan yang berbeda akan menghasilkan strategi yang berbeda juga. Misal, ada orang yang beli BBRI untuk invest jangka panjang dan menunggu capital gain yang besar, bahkan beggar. Ada juga yang beli saham ini untuk dividen investing dan memperoleh uang rutin setiap tahun.
Tapi, ada yang juga beli BBRI untuk tektok jangka pendek dengan memanfaatkan selisih harga jual dan beli. Manakah yang paling bagus? Jawabannya tidak ada. Setiap metode punya plus minusnya masing-masing dan harus disesuaikan dengan profil risiko kamu. Misal, ada orang yang beli saham hanya untuk menerima dividen, berarti mereka hanya mendapat uang 1-2 kali dalam setahun saja. Tapi, orang yang beli saham untuk tektok jangka pendek akan mendapat uang yang lebih sering. Di sisi lain, orang yang beli saham untuk menerima dividen tidak akan pusing dengan naik turun harga dalam jangka pendek selama fundamental perusahaan tidak berubah signifikan. Tapi, orang yang tektok jangka pendek mungkin sesekali akan cut loss karena penurunan harga saham. Jadi, baik itu dividen investing maupun pencari capital gain jangka pendek, keduanya memiliki poin plus minusnya masing-masing. Nah, kita ambil sebagai contoh. Di sini ada 3 kondisi yang mana kita akan lihat dari sisi plus minusnya. Yang pertama, bagi yang tektok jangka pendek. Kamu bisa lihat sini, ini merupakan saham ADRO. Apabila kamu tektok jangka pendek, mungkin saat melakukan pembelian pada titik ini dan harganya turun sampai ke titik ini, kamu mungkin sudah melakukan cut loss karena terjadi penurunan yang sangat signifikan. Tapi, apabila kamu tektok jangka pendek yang berada pada kolom yang berwarna hijau ini, kamu akan memperoleh keuntungan yang konsisten dari waktu ke waktu karena harga sahamnya memang dalam jangka panjangnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Poin kedua, invest jangka panjang. Bagi kamu yang membeli saham pada kotak berwarna merah ini dan hold jangka panjang, kamu akan mengalami penurunan harga saham yang cukup signifikan selama beberapa waktu. Tapi kemudian akan terjadi kenaikan harga yang sangat signifikan sesuai dengan tabel yang berwarna hijau ini. Untuk kondisi ketiga, dividend investing. Mereka yang membeli saham ini dengan konsep dividend investing tidak akan peduli terhadap naik turunnya harga saham selama fundamental perusahaan masih terus bertumbuh. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, sejak tahun 2020 hingga tahun 2023, dividen per share ADRO adalah 1.169. Dan jika kita membeli saham ini pada harga di tahun 2019 sebanyak 1.200-an dan hold hingga saat ini, maka persentase profit yang diperoleh mungkin sekitar 116%. Dan total dividen yang dibagikan sudah balik modal sekitar 96% jika dibandingkan dengan harga pembelian di tahun 2019. Nah, dari 3 metode ini, kamu silahkan pilih kamu ingin metode yang mana. Apakah tektok jangka pendek, invest jangka panjang, atau dividen investing. Poin kedua, cek kondisi perusahaan. Kalau kamu mau hold saham jangka panjang, pastikan dulu kinerja keuangannya memang bisa dipercaya. Jangan berjudi dengan hold saham-saham yang punya kinerja mengkhawatirkan, karena hal itu bisa membuat kamu galau di kemudian hari. Sebaliknya, jika saham tersebut punya kinerja yang bagus, laba stabil tumbuh, hutangnya wajar, rutin bagi dividen tahunan, dan punya manajemen yang baik, meskipun saat ini sedang floating loss, tapi jika kamu beli di harga yang masuk akal, tidak ada salahnya jika di hold jangka panjang. Toh kamu tetap dapat dividen setiap tahun sebagai uang tunggu. Sederhananya, coba lihat 2 contoh saham berikut ini. Yang mana yang akan kamu hold dan yang mana harus segera di cut loss. Saham pertama, labanya terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dari yang awalnya 118 miliar, turun menjadi rugi 60 miliar, dan kemudian turun menjadi rugi 7,7 triliun rupiah. Sedangkan saham kedua, labanya terus mengalami peningkatan dari 31,4 triliun, 40,7 triliun, dan kini 48,6 triliun rupiah. Mudahnya seperti ini. Dari 2 saham ini, yang mana yang akan kamu hold dan yang mana yang akan kamu cut loss. Poin ketiga, cek lagi harga beli kamu. Simpelnya, cek saja apakah harga beli kamu masih wajar atau sudah mahal. Jika masih wajar dan masih sesuai dengan planning, di hold saja. Tapi jika memang terlalu mahal, secepat mungkin di cut loss. Ada banyak metode yang bisa digunakan untuk menilai harga suatu saham. Entah itu menggunakan fundamental seperti valuasi per PBV, atau teknikal, atau dengan metode support resistance, bandarmologi, dan lain sebagainya. Mari kita bahas contohnya. Misalnya di sini teman-teman bisa lihat ada chart suatu saham. Dan misalnya teman-teman membeli saham tersebut pada kotak yang berwarna biru ini. Pertanyaannya, apakah yang akan teman-teman lakukan jika terjadi penurunan harga saham yang signifikan? Jawabannya, mungkin saja akan segera cut loss. Kenapa? Karena harga beli teman-teman sudah berada pada harga pucuk dibandingkan harga historis saham tersebut.
Kasus kedua, misalnya ada saham dengan valuasi seperti ini. Teman-teman bisa lihat, PER-nya minus 3,3 kali dan PBV-nya minus 0,21 kali. Apabila harga sahamnya terus mengalami penurunan, apakah yang harus teman-teman lakukan? Tentunya PER yang minus menandakan bahwa perusahaan mencatat kerugian, dan PBV yang minus menandakan bahwa ekuitas perusahaan minus. Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah teman-teman masih berani untuk memegang saham ini dalam jangka panjang? Poin keempat, apakah perusahaan berpihak kepada pemegang saham? Beberapa cara untuk menilai hal ini adalah dengan melihat tindakan manajemen yang biasanya dilakukan. Misal, saat harga saham turun signifikan, apakah manajemen perusahaan peduli dan mengambil tindakan misalnya dengan buyback dan lain-lain? Apakah perusahaan rutin bagi dividen? Jika labanya besar, adakah yang dibagikan kepada pemegang sahamnya? Selain itu masih banyak lagi cara yang bisa dilakukan untuk menganalisa. Ini merupakan beberapa contohnya. Teman-teman bisa baca di sini bahwa ADRO melakukan buyback saham sekitar 4 triliun rupiah. Saat itu terjadi, harga saham ADRO terus mengalami penurunan. Sehingga salah satu tindakan yang bisa dilakukan oleh manajemen adalah dengan melakukan buyback saham agar penurunan harganya tidak semakin dalam dan akhirnya mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nah, untuk contoh berikutnya. Di sini, di sebelah kanan, ada 9 saham bagus yang konsisten bagi dividen selama 15 tahun. Itu artinya selama 15 tahun terakhir, 9 saham ini konsisten bagi dividen setiap tahun. Saat mereka mencetak laba, mereka juga tidak lupa kepada pemegang sahamnya dan memberikan imbal hasil dalam bentuk dividen. Kedua contoh ini merupakan contoh perusahaan yang berpihak atau peduli kepada pemegang sahamnya. Bukan hanya semata-mata memperoleh pendapatan dari IPO yang mereka lakukan, tapi juga mereka peduli terhadap pemegang saham mereka. Takut dan serakah tidak bisa dihilangkan dari bursa saham, tapi bisa diminimalisir dampaknya. Berusahalah berpikir selogis mungkin dan mempertimbangkan profit dan risiko sebelum mengambil keputusan. Jangan hanya terbawa emosi sesaat, hanya karena melihat harga yang terus naik dan takut ketinggalan kereta. Di sisi yang lain, jangan serakah saat harga turun dan berpikir nanti bisa kembali naik. Bagaimana jika harga yang naik tiba-tiba turun drastis? Atau harga yang turun bukannya naik tapi malah lebih turun? Untuk itulah analisa dibutuhkan. Bukan sekedar mencari profit, tapi juga untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Semoga video ini bisa memberikan manfaat ya. Dari video tadi, kamu sudah tahu bahwa ada 4 hal yang perlu dicek kembali agar psikologimu tidak terganggu dengan rasa takut dan serakah. Yaitu, pertama, tujuan kamu beli saham untuk apa? Kedua, jenis saham yang dibeli bisa untuk jangka panjang atau tidak? Ketiga, harga beli sudah tepat atau belum? Dan yang keempat, apakah perusahaan berpihak kepada pemegang saham atau tidak? Dari 4 poin tadi, saya mau sampaikan bahwa setiap langkah yang kamu ambil ada plus minusnya masing-masing. Misal, jika kamu trading jangka pendek pada kondisi market seperti ini, kamu mungkin sudah cut loss lebih dahulu, sehingga saat ini masih punya cash yang banyak. Tapi kekurangannya, nominal cut lossmu mungkin sudah cukup besar. Kedua, jika kamu investasi jangka panjang, pada kondisi seperti ini kamu mungkin belum kehilangan uang secara real, karena belum ada yang di cut loss. Tapi kekurangannya, kamu floating loss dan bisa saja floating loss itu lebih besar jika harganya tambah turun. Ketiga, jika kamu dividen investor, pada kondisi seperti ini mungkin menjadi kesempatan karena bisa beli saham bagus dengan yield yang besar. Tapi kekurangannya, uang kamu sudah banyak yang berada dalam bentuk saham, sehingga cash yang dimiliki sudah terbatas. Terlepas dari plus minusnya, setiap orang akan merasa nyaman menggunakan metode yang menurutnya paling sesuai dengan profil resikonya. Ada orang yang cocoknya dengan trading jangka pendek, ada yang malah lebih cocok dengan dividend investing. Tidak ada masalahnya selama kamu nyaman dan bisa hasilkan profit konsisten. Dengan kondisi market seperti sekarang, mungkin banyak dari kita yang psikologi takut dan serakah mulai terganggu. Ada yang mungkin takut berlebihan, tapi ada yang serakah berlebihan juga. Saya mau ingatkan kepada kamu bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Bagi kamu yang takut, ingatlah bahwa harga saham tidak selamanya akan turun, karena akan ada saatnya dia naik lagi. Jika saham yang kamu pegang itu sudah dianalisa dengan mendalam, dan kamu yakin telah membeli pada harga yang masuk akal, silahkan tunggu saja update kinerja terbarunya. Apabila perusahaan masih bisa tumbuh, seharusnya harga saham juga akan mengikuti. Selain itu, kamu juga tetap menerima dividen setiap tahun sebagai uang tunggu.
Jadi setidaknya, meski floating loss di portofolio, ada sebagian uang yang bisa kamu peroleh dari bursa, di samping harus bersabar menunggu kenaikan harga saham. Dengan catatan, perusahaan yang kamu beli memang bagus. Sebaliknya, bagi kamu yang serakah berlebihan, saya juga mau ingatkan bahwa harga saham yang turun bisa saja turun lebih dalam. Jadi pastikan money managementmu tepat. Jangan terlalu serakah untuk langsung all in atau membeli dengan jumlah yang banyak hanya pada range harga tertentu saja. Antisipasi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi, apalagi jika harga turun lebih dalam dari harga saat ini. Apakah saat harga turun 50% dari harga saat ini, kamu masih punya dana untuk tetap serakah? Atau jangan-jangan malah nantinya menyesal karena sudah beli terlalu banyak di awal? Contoh, saat BRI di harga 6.450 dan turun ke angka 5.000-an, banyak yang mengatakan bahwa tidak mungkin harganya bisa di bawah 4.500. Kenyataannya, saat ini harga terendah BRI di tahun 2024 sudah di bawah 4.500. Artinya, jika kamu sudah terlalu serakah saat harganya 4.800, saat ini kamu sudah kehabisan dana dan tidak bisa average down lagi. Sebaliknya, jika kamu punya money management yang baik, kamu tidak akan khawatir jika harga turun lebih dalam, karena masih punya sisa dana untuk membeli lagi. Intinya, pastikan money managementmu tepat sehingga masih punya dana meski harga sudah dibanting sangat dalam. Jangan terlalu serakah, jangan juga terlalu takut. Jika kamu merasa sudah terlalu takut, lihatlah dari sudut pandang orang yang serakah. Bagaimana bisa memanfaatkan peluang. Sebaliknya, jika kamu sudah terlalu serakah, lihatlah dari sudut pandang orang yang takut. Bagaimana mempertimbangkan risiko terburuk yang bisa terjadi. Pasar saham punya musimnya. Ada kalanya naik signifikan, ada kalanya juga turun signifikan. Tidak perlu terlalu euforia, tidak perlu juga terlalu takut. Berusaha memanfaatkan segala situasi untuk meraih berbagai peluang yang ada. Semoga video ini bermanfaat ya. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan dan pengambilan data. Di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.